Jurnal Refleksi Modul 1, Modul 2, dan Modul 3. Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 tahun 2022 sampai tahun 2023. Disusun oleh Arman, SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Jurnal refleksi yang saya tulis kali ini terkait dengan Modul 1.1, Modul 1.2, Modul 1.3, Modul 1.4, Modul 2.1, Modul 2.2, Modul 2.3, Modul 3.1, Modul 3.2, dan Modul 3.3, yang mencakup keseluruhan modul yang pernah saya pelajari selama mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 6 pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Saya menulis jurnal refleksi ini dengan menggunakan model 4F, Facts, Feelings, Findings, dan Future. 1. Peristiwa. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 dimulai tanggal 24 Agustus tahun 2022 sampai bulan Maret tahun 2023. Aktivitas pembelajaran diawali dari Modul 1 yang terdiri dari 4 submodul, Modul 2 yang terdiri dari 3 submodul, dan Modul 3 yang terdiri dari 3 submodul. Alur pembelajaran daring menggunakan alur merdeka, yaitu diawali dengan mulai dari diri, dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan diakhiri dengan aksi nyata. Selama melakukan aksi nyata, calon guru penggerak menuliskan apa yang dilakukan ke dalam jurnal refleksi sebagai bahan dalam menuliskan aksi nyata masing-masing calon guru penggerak. Modul 1 yaitu Paradigma dan Visi Guru Penggerak. Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Calon guru penggerak melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal maupun nasional. Modul 1.2 mempelajari nilai dan peran guru penggerak, serta cara menguatkan nilai dan peran tersebut. Modul 1.3 mempelajari visi guru penggerak dengan menerapkan prakarsa perubahan menggunakan model Bagja dan alur atap, serta calon guru penggerak mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid. Modul 1.4 mempelajari bagaimana membangun budaya positif melalui pembuatan kesepakatan kelas dan menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Modul 2 tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, berdiferensiasi, yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Modul 2.2 Calon Guru Penggerak mempelajari penerapan pembelajaran sosial emosional. Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Guru penggerak mempelajari praktik coaching yang memberdayakan dan menerapkan praktik coaching tersebut dalam supervisi akademik sebagai pemimpin pembelajaran dan dilakukan bersama dengan rekan sejawat. Modul 3 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin melalui praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dilakukan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah melalui pemetaan 8 aset modal yang dimiliki sekolah.
Modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan cara mengembangkan program yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. 2. Perasaan. Perasaan saya selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini bercampur aduk, terkadang bahagia dan terkadang sedih. Saya merasa bahagia karena saya mendapat ilmu dan pengalaman yang mengubah paradigma berpikir tentang kemerdekaan dalam belajar, dan saya sedih ketika lingkungan terkadang belum mendukung dalam menerapkan aksi nyata. Pendidikan tidak hanya mengajarkan sesuatu, tetapi pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan banyak ilmu baru. Misalnya bagaimana cara merancang pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid, bagaimana cara mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik, bagaimana cara mengambil keputusan pada kasus dilema etika dan bujukan moral, serta bagaimana cara merancang program yang berdampak positif pada murid dengan memaksimalkan semua aset yang ada di sekolah. 3. Pembelajaran. Selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, banyak perubahan yang terjadi dalam diri kami sebagai calon guru penggerak. Saat ini kami telah memahami bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga guru perlu merancang pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid yang berbeda-beda tersebut. Murid adalah aktor pembelajaran, sehingga guru maupun komunitas sekolah juga perlu merancang program yang dapat melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid agar terwujud kepemimpinan murid. Murid perlu kita tempatkan pada kursi pengemudi, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensinya dalam mengembangkan kompetensi dirinya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkan senantiasa berusaha saya terapkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya mengubah cara pandang saya terhadap lingkungan, yaitu dengan mulai berpikir aset. Jika ingin sesuatu berubah, maka ubahlah cara pandang kita, maka sesuatu itu akan berubah. 4. Penerapan. Setelah mempelajari modul 1, 2 dan 3 pendidikan guru penggerak, saya terus berusaha untuk menerapkan dan mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan kepada rekan-rekan guru. Saya juga akan memanfaatkan hasil pemetaan aset, kekuatan, potensi yang dimiliki sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah untuk dapat digunakan dalam merancang program yang berdampak positif pada murid. Memanfaatkan aset sekolah secara maksimal dalam pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid adalah salah satu rencana yang menarik. Saya akan berusaha mengajak rekan-rekan guru berkolaborasi untuk dapat menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan sehingga dapat memberikan dampak positif pada murid. Murid memiliki kapasitas untuk mengambil peran dalam proses belajar mereka sendiri. Tetapi terkadang guru memperlakukan mereka seolah-olah tidak mampu membuat keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka. Guru bahkan tanpa sadar membiarkan murid secara sengaja menjadi tidak berdaya, dengan secara sepihak memutuskan semua yang harus murid pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya, tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan seorang guru yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memposisikan murid pada kursi pengemudi, bukan sebagai objek tetapi menjadi subjek pembelajaran. Guru penggerak perlu melibatkan komunitas untuk mendukung murid dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Agar dapat mempromosikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid, calon guru penggerak dapat menerapkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam membangun interaksi murid dengan komunitas, yaitu 1. Membangun suasana yang menghargai murid. 2. Mendengarkan murid.
3. Dialog atau komunikasi dengan murid. 4. Menempatkan murid dalam kursi pengemudi, pengambil keputusan. Kesan terbaik selama mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 6, yaitu calon guru penggerak senantiasa akan menebar kebaikan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Jalan terjal dan curam adalah cara agar engkau semakin kuat. Kami memang bukan yang terbaik, tetapi dalam setiap langkah dan perbuatan kami akan selalu memberikan kontribusi terbaik menuju Indonesia hebat.